Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasir Wetan memang ada dua tokoh yang dikenal dengan nama Nur Hakim, Kiai Nur Hakim. Nah, di sini dua tokoh itu sebenarnya bisa dijelaskan bahwa tokoh yang pertama seringkali disebut Nur Hakim satu dan tokoh yang kedua disebut Nur Hakim 2. Nah, siapa mereka itu? Jadi Nur Hakim 1 ini adalah keturunan Dewi ya, Karangsari, yaitu saudara dari Pangeran Langkap gitu ya. Jadi Dewi Sekarsari ini mempunyai keturunan yang disebut Kiai Nur Hakim. Nah, Kiai Nur Hakim ini namanya disematkan kepada nama seorang gemang perempuan, yaitu gemang yang kedua dari Pasir Wetan. Nah, gemang perempuan itu menggunakan nama suaminya, sehingga dia disebut Nyai Nur Hakim. Nah, Nyai Nur Hakim ini dikawin oleh Kiai Nur Hakim. Ya, ini yang disebut Nur Hakim 1. Jadi Nur Hakim 1 adalah suami Demang Pasir Wetan yang kedua, yaitu Nyai Nur Hakim. Nah, di sini nama diri Nyai Nur Hakim tidak pernah disebut di dalam teks-teks silsilah maupun babat pasir. Nah, jadi Kiai Nur Hakim dan Nyai Nur Hakim ini mempunyai anak ya, yang nanti disebut sebagai Demang yang ketiga, yaitu Nur Rahman. Jadi Demang Nur Rahman ini, ya Nur Rahman 1 adalah tokoh yang dikenal sebagai Demang, dan kemudian dia mempunyai menantu seorang ulama pasir, yaitu Kiai Nur Hakim 2. Nah, Nur Hakim 2 tidak pernah menjabat sebagai Demang di Pasir Wetan. Jadi dia hanya sebagai ulama yang tinggal di Pasir Wetan itu. Jadi beliau menurut silsilah adalah keturunan dari Solo ya, yang disebut Pangeran Surya Muhammad ya. Atau ada yang mengatakan bahwa dia keturunan Adipati Mangkunegoro 1 ya, dari Mangkunegaran, yaitu yang terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Jadi ini berdasarkan dua versi ya. Jadi ini adalah ulama ya. Jadi Nur Hakim itu ulama yang pernah tinggal di Pasir Wetan, dan kemudian karena muridnya sangat besar atau sangat banyak, maka pemerintah kolonial itu menyuruh ya Bupati Purwokerto untuk mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Kiai Nur Hakim itu. Dan ternyata Kiai Nur Hakim ini dalam catatan Belanda termasuk ulama yang paling kaya ya se-Jawa, karena dia mempunyai murid yang sangat banyak. Dia juga katakanlah menjual mantra-mantra, menjual besi kuning, dan juga menjual banyak hal ya, sehingga dia kemudian menjadi orang yang kaya raya. Tetapi ternyata di kemudian hari terdapat klaim ya, yang menyatakan bahwa Kiai Nur Hakim ini melakukan tindakan yang kriminal dalam bentuk penipuan, sehingga kemudian dia ditahan oleh Belanda dan kemudian dibuang ya. Jadi sesuai dengan keputusan pengadilan, dia dibuang ke Jawa Timur, tetapi dia bisa meloloskan diri ya dari pembuangan itu, dan kemudian dia tinggal di Cikakak ya, itu satu tempat untuk
bersembunyi di sana. Nah, sehingga kemudian pembangunan Masjid Cikakak itu tidak terlepas dari keberadaan Kiai Nur Hakim II, dan dia adalah menantu Temang Nur Rahman I. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.